Hai, halo anak ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Semangat terus ya, meskipun sekarang liburnya diperpanjang, kita tetap belajar di rumah dan ditemani Miss Cipta saat ini yang akan masuk ke tema baru, yaitu tema tentang tanah air. Saat ini Miss Cipta membawa gambar-gambar yang Miss Cipta buat untuk bercerita pada saat ini. Kita mulai aja ya ceritanya. Ceritanya berjudul Anak Ceria Melawan Corona. Nah, pada suatu hari, Miss Cipta bercerita di depan anak-anak Kindi E1 dan Kindi E2. Miss Cipta bercerita tentang perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah Belanda. Ini adalah gambarnya. Di sini ada Tentara Nasional Indonesia sebagai garda yang paling depan melawan tentara Belanda dibantu oleh rakyat Indonesia. Nah, mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Karena selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Selama itu Indonesia berada dalam keadaan yang sangat terpuruk. Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Karena pada saat itu anak-anak Indonesia itu tidak boleh sekolah. Hasil buminya dibawa ke negara Belanda. Rakyatnya dipekerjakan. Pokoknya pada saat itu Indonesia berada dalam kemiskinan dan kebodohan. Beberapa daerah mempunyai pahlawan yang tergerak hatinya untuk berusaha merebut kemerdekaan Indonesia karena sudah tidak ingin miskin lagi dan sudah tidak ingin bodoh lagi. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Dan sampai saat ini Indonesia berada dalam kemerdekaannya. Dalam cerita tersebut ada anak Kindi E yang bertanya, Aska namanya, Miss, kalau sekarang kita ada musuhnya nggak? Kita punya musuh nggak? Askan bertanya. Terus ditambah lagi sama Dida, iya Miss, kan kita sekarang sudah merdeka, kita punya musuh nggak? Miss Cipta menjawab, iya, sekarang kita punya musuh yang sedang kita hadapi. Wah, musuhnya apa itu Miss? Musuhnya adalah virus corona COVID-19. Virus ini menyebabkan kita tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh ke sekolah, kita tidak boleh berdekatan dengan teman, kita tidak boleh bersalaman dengan teman. Oh iya Miss, wah berbahaya sekali dong virus itu, kata Keiko. Iya, virus ini telah menyebabkan ribuan orang di seluruh dunia meninggal, kata Zehran. Berarti virus itu jahat ya Miss? Iya, benar, virus ini jahat. Soalnya virus ini tidak terlihat oleh mata. Pada zaman penjajahan Belanda, kita kan jelas-jelas melawan tentara Belanda. Tapi kalau melawan virus ini tidak tampak oleh mata karena bentuknya kecil sekali, lebih kecil dari bakteri. Terus Ildan bertanya, loh Miss, kok bisa jahat gitu sih Miss virusnya? Iya, virus corona ini gejalanya seperti flu biasa, tenggorokan kering, badannya demam, kemudian sesak nafas. Kalau orang yang imunnya lemah itu akan memperparah penyakitnya sehingga akhirnya bisa meninggal dunia. Loh, tapi itu gimana caranya Miss ya virus itu bisa menular ke orang-orang banyak?
Terus ada pahlawannya nggak sekarang? Soalnya kan pada zaman Belanda ada pahlawannya nih, kata Abang Raski ya. Kalau sekarang ada pahlawannya nggak, Miss? Ada. Sekarang ini pahlawannya adalah dokter dan suster sebagai garda yang terdepan, seperti Tentara Nasional Indonesia yang dulu. Mereka paling depan menghadapi musuh kita yang sekarang, yaitu virus corona. Dokter adalah orang yang yang mempunyai keilmuannya untuk mengobati orang, sementara suster adalah orang yang mendapat pendidikan untuk merawat pasien. Mereka sama-sama berjuang untuk mencari obat, untuk mencari vaksinnya, dan mengobati orang-orang yang sakit. Mereka setiap hari merawat di rumah sakit, memakai pakaian alat pelindung diri. Pakaian ini ada kacamatanya, ada maskernya, bajunya terbuat dari plastik, memakai sarung tangan yang berlapis-lapis, dan sepatu yang tidak tembus oleh virus. Kasihan sekali dokter dan suster merawat pasiennya. Mereka setiap hari harus memakai baju itu, padahal baju itu tidak nyaman. Dari kacamatanya aja yang sampai nempel, kalau kelamaan bisa membuat wajah-wajah di sininya merah-merah. Kemudian memakai masker jadi tidak bebas menghirup udara. Memakai baju yang terbuat dari plastik juga membuat gerak mereka jadi terbatas. Pakai sepatu juga, pakai sarung tangan yang berlapis-lapis, mereka kadang kelelahan. Ketika mereka sedang kelelahan, tiba-tiba ada yang bilang, "Dok, ada pasien lagi datang." Mereka langsung lagi mengobati pasiennya. Lagi istirahat sebentar, ada lagi pasiennya. Jadi mereka tidak mengenal lelah, mereka harus tetap semangat untuk merawat pasiennya. Dan beberapa orang dokter sudah gugur, meninggal karena virus itu. Terus kata Inai, "Ih, jahat banget ya virus itu ya, Miss ya." Iya. Kemudian anak-anak Kindi berunding. Mereka berusaha untuk menjadi pahlawan, membantu dokter dalam memberantas virus corona itu. Langsung dipimpin oleh Rezel. "Ayo kita lawan virus corona," kata Rezel. Dia mengajak teman-teman Kindi yang lain. Iya, kata Zeran, kata Ildan, kata Dida, kata Raski, kata Razafa, Rafa, ada Mora. Iya, ayo kita anak ceria bisa melawan corona, virus corona, katanya. Terus teman-teman yang lain juga, bagaimana kalau kita mengajak kakak Kindibi juga untuk memberantas corona? Oh iya, betul, kita telepon yuk kakak Alarik. Langsung ditelepon. "Halo, assalamualaikum kakak Alarik." "Iya," kata kita Kindi mau melawan virus corona. Kakak Kindi B mau ikut melawan virus corona enggak? "Oh iya," kata kakak Alarik. Kakak Alariknya menelepon Akil, Altaf, Atala Bima, Keke, Akira, Farel, Evelyn, siapa lagi ya, Kalela, Lala, dan semua kakak Kindi B1, Kindi B2, Kindi B3 semuanya diteleponin. "Kakak, ayo kita lawan virus corona. Kita juga bisa jadi pahlawan membantu dokter dan suster di rumah sakit. Kita biar pasien di rumah sakitnya sedikit, kita bantu dokter yuk. Ayo." "Terus bagaimana caranya?" Kata kakak Kindi B. Begini saja Kindi pertama-tama kan kalau virus corona itu menyebarnya kan lewat tangan. Virus corona itu sangat senang menempel di tangan karena penyebarannya itu lewat tangan. Dia akan menempel di
loncat ke tangan temennya, kemudian si tangan ini ketika menggaruk hidung atau di wajah di sini masuk lewat lubang hidung ke mulut dan mata. Itu juga berbahaya. Oh iya, jadi gimana dong kakak cara memberantas virus coronanya? Yang pertama, kita harus mencuci tangan memakai sabun di air mengalir, kata kakak Kindibi. Oh iya, kita harus rajin mencuci tangan. Kalau kita dari keluar rumah, kita sebelum makan atau kita sudah berkegiatan yang lain, pokoknya kita harus rajin-rajin cuci tangan memakai sabun di air mengalir. Dan kalau tidak ada air mengalirnya, kita bisa memakai sanitizer. Tapi memakai sanitizer itu tidak boleh banyak-banyak juga, tidak boleh sering-sering juga. Soalnya di dalam tangan juga ada bakteri-bakteri bagus yang nanti ikut mati. Makanya lebih bagusnya memakai sabun dan air yang mengalir. Oh iya, begitu Kak. Terus selain kita rajin mencuci tangan, ngapain lagi? Kata Kindi bertanya sama kakak Kindibi. Kita harus tinggal di rumah. Kita tidak boleh kemana-mana. Kita tidak boleh keluar rumah. Kita tidak boleh berkumpul banyak orang. Kita tidak boleh berdekatan. Kita harus jaga jarak. Kita belajarnya di rumah saja. Kasih tahu mama papanya bekerjanya di rumah saja biar aman. Istirahat dan makan makanan yang bergizi biar tubuh kitanya jadi kuat. Oh iya benar kakak. Akhirnya adik Kindi sama kakak Kindi B sama-sama berusaha melawan virus corona. Nah, ini virusnya, ini kakak Kindi B, ini adik Kindi A. Ayo kita lawan virus corona bersama-sama. Soalnya kalau sendirian tidak bisa melawan virus corona, itu harus sama-sama. Kita harus sama-sama berjuang seperti rakyat sebelumnya. Pada saat zaman penjajahan Belanda, mereka juga bersama-sama dengan tentara melawan penjajah Belanda. Nah, kita juga bisa jadi pahlawan. Kita sama-sama melawan virus corona. Kakak Kindi B, adik Kindi semangat. Wah, mereka semangat untuk memberantas corona. Mereka semuanya belajar di rumah dengan semangat. Semuanya tidak ada yang keluar rumah, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, istirahat yang banyak. Akhirnya anak ceria itu terbebas dari virus corona. Wah, hebat ya anak ceria bisa berjuang melawan virus corona. Nah, teman-teman, kita harus tetap semangat berjuang melawan virus corona. Jangan pantang menyerah. Kita harus jaga diri. Kita harus jaga kebersihan seperti yang tadi dibilang, harus rajin cuci tangan, tinggal di rumah, bekerja di rumah, makan makanan yang sehat, bergizi, yang bersih, yang baik, dan juga harus tetap belajar ya. Nah, sekian cerita dari Miss Cipta. Semoga anak-anak tetap semangat, sehat-sehat terus, dan kita bisa ketemu lagi kalau sudah selesai semua masalahnya. Virusnya sudah tidak ada, kita sudah terbebas dari virus dan kita akhirnya bisa kembali ke sekolah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.